Ibnu Umar berkata, telah datang serombongan saudagar. Mereka singgah di musola. Lalu berkatalah Umar kepada Abdurrahman bin Auf, apakah kamu bisa menjaga para saudagar itu agar tidak kecurian malam ini? Maka malam itu Umar dan Abdurrahman bin Auf menjaga para saudagar itu, dan mereka melaksanakan sholat 5 wajib. Malam itu, Umar mendengar tangisan seorang anak, dan ia pun menuju ke arah di mana anak itu menangis. Umar berkata kepada ibu sang anak, bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada anakmu. Setelah itu, Umar kembali ke tempatnya. Namun sesampainya di sana, ia masih mendengar suara tangisan anak itu. Ia pun menemui ibu sang anak, seraya berkata, celakalah kamu, aku benar-benar melihatmu sebagai seorang ibu yang buruk. Aku melihat anakmu tidak bisa tidur dengan tenang malam ini. Sang ibu berkata, wahai hamba Allah, Anda telah baru saja memerintahku menjadi ibu baik malam ini. Aku baru saja menyapihnya, tetapi ia tidak mau. Umar berkata, mengapa ia tidak mau disapih? Sang ibu berkata, karena Umar tidak memberikan tunjangan kecuali hanya bagi anak yang disapih. Umar berkata, berapa tunjangannya? Maka sang ibu pun memberitahukan berapa jumlah tunjangannya. Umar berkata, celaka kamu, janganlah kamu tergesa-gesa menyapihnya hanya untuk mendapatkan uang tunjangan itu. Kemudian Umar menjalankan sholat subuh, dan hampir-hampir saja para jamaah tidak mendengar bacaannya karena ia menangis terseduh-seduh. Tatkala ia mengucapkan salam untuk mengakhiri sholatnya, ia berkata, kasihan Umar, sudah berapa anak kaum muslimin yang telah ia bunuh. Kemudian ia memerintahkan seorang juru bicara untuk menyampaikan pengumuman. Sang juru bicara itu berkata, janganlah kalian tergesa-gesa menyapi anak kalian, karena sesungguhnya kami memberikan uang tunjangan kepada semua anak dalam Islam. Kemudian Umar menulis surat kepada para gubernur di seluruh wilayah kekuasaan Islam, agar memberikan uang tunjangan kepada setiap anak kaum muslimin. Ibnu Al-Jauzi, Sifat As-Safwah, catatan kaki. 1. Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Quraisy. Ia memeluk Islam bersama ayahnya saat belum balik. Perang pertama yang ia ikuti adalah Perang Khandaq. Sebelumnya ia pernah hendak ikut berperang, namun Rasulullah menolak keikutsertaannya yang masih belia. Abdullah bin Umar adalah sosok sahabat yang wara dan alim. Ia sangat rajin dalam mengikuti atsar Rasulullah, dan sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa. Ia meninggal di Makkah pada tahun 73 Hijriah. 2. Abu Muhammad Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdul Harits Az-Zuhri Al-Quraisy, lahir pada 44 sebelum Hijriah dan wafat pada 32 Hijriah atau 580 Masehi sampai 652 Masehi. Ia salah seorang sahabat ternama, dan termasuk dalam 10 golongan sahabat yang dijanjikan masuk surga, dan salah satu dari 6 sahabat yang menjadi anggota Dewan Musyawarah. Ia berasal dari suku Quraisy dan Zuhri. Dia termasuk dalam golongan 8 sahabat yang mula-mula menerima dakwah Islam. Ia memiliki harta berlimpah dan digunakan untuk menyokong dakwah Islam. Ia meninggal di Madinah.